Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinan-Mu dari pagi hingga malam ini. Tuhan sudah menolong, memberikan kami hikmat dan tuntunan, sehingga kami dapat melakukan segala tugas dan aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang keempat. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca kitab Yesaya pasal 4 ayat 4 sampai 5. Tertulis demikian. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang pria yang dimasukkan ke dalam sebuah sel penjara. Temannya kemudian datang mengunjungi dan bertanya padanya apa yang telah ia lakukan sehingga ia ditangkap dan dijatuhi hukuman. Pria tersebut berkata, "Saya hanya sedang berjalan-jalan, lalu melihat sebuah tali tambang yang tergeletak di rumput. Saya pikir mungkin tidak digunakan, lalu saya membuat kesalahan dengan mengambil tali itu dan membawanya pulang. Itu sebabnya saya ada dalam masalah." Temannya lalu berkata, "Tapi apa yang kamu lakukan itu bukanlah kejahatan. Mengambil tali tambang yang tidak terpakai di rumput bukanlah suatu tindakan yang salah." Pria itu kemudian berkata, "Tapi ada sesuatu yang terikat di tali itu." Temannya bertanya, "Apa itu? Apa yang terikat di tali?" Pria tersebut kemudian menjawab, "Seekor kuda." Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia punya banyak alasan untuk menutupi pelanggarannya dan banyak dalih untuk tidak mengakui dosa dan kejahatannya. Ada banyak orang yang hati nuraninya telah menjadi tumpul sehingga tidak lagi menyadari akan keberdosaannya. Dalam ayat 4-5 dari kitab Nabi Yesaya pasal 4 ini terdapat suatu pesan firman Tuhan yang berbicara tentang kehidupan yang dipimpin Tuhan setelah bertobat. Ayat yang keempat berbicara tentang pertobatan umat Tuhan. Putri Sion di sini berbicara tentang umatnya yang dikasihinya. Ia membersihkan dan menguduskan dari segala kekotoran dan noda dosa. Itulah yang dikerjakan Allah melalui pengorbanan Kristus di atas salib untuk menyucikan kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dan hal ini, saudara, tidak berdiri sendiri. Harus ada tindakan dari manusia untuk menerima anugerah keselamatan dalam Kristus dan hidup dalam pertobatan. Kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari saat ini ambil keputusan. Terima anugerahnya, terima kasih karunia-Nya, percayalah kepadanya yang telah datang sebagai manusia dan menebus saudara dan saya. Selanjutnya, saudara, di ayat yang kelima, firman Tuhan berkata tentang segumpal awan di siang hari dan segumpal awan di malam hari. Ini berbicara tentang tiang awan dan tiang api, yaitu pimpinan Tuhan atas kita umatnya. Sebagai orang-orang percaya, kita diberikan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang memimpin serta menuntun kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup dalam pertobatan yang sungguh. Jangan lagi kita memperhambakan diri kepada dosa. Tuhan sudah menebus kita dan membayar kita dengan darah-Nya.
Itu adalah bukti kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Dia mau menyelamatkan saudara dan saya dari api neraka. Pertobatan di dalam Kristus akan membuat kita tidak lagi berjalan sendirian dan tidak tersesat, tapi kita dituntun setiap hari oleh kebenaran firman-Nya dan oleh Roh Kudus-Nya yang mengajar kita setiap saat dan memimpin kita bagaikan tiang awan dan tiang api yang berbicara tentang hadirat Tuhan. Dengan mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup kita mengalami kemenangan demi kemenangan dan semakin menjadi sempurna seperti Tuhan. Mari sekali lagi saudara, hiduplah dalam pertobatan dan izinkan Tuhan memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami agar kami hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh meninggalkan dosa, dan hidup dalam anugerah kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau sudah datang, menebus dan menyelamatkan kami. Engkau telah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Ajar kami untuk menghargai kasih anugerah-Mu dan sungguh-sungguh hidup dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Kami tidak tersesat karena Tuhan ada memimpin kami di sepanjang perjalanan. Bagaikan tiang awan dan tiang api, hadirat-Mu selalu melingkupi kami dan memimpin kami masuk dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih, kami bersyukur. Ampuni kami akan segala dosa kami ya Bapa, dan kuduskan kami selalu dalam kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawat ya Tuhan, curahkan kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk situasi yang panas saat ini di Ukraina, di mana Rusia sedang menyerang Ukraina pada saat ini. Kami berdoa agar Tuhan melindungi setiap orang yang ada di sana dan menjauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah Tuhan Engkau melimpahkan kuasa-Mu, meredakan segala situasi panas yang terjadi saat ini, dan memberikan kedamaian dan keamanan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami juga berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, berikan kekuatan dan kesehatan, serta nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, jalan keluar Tuhan berikan. Berkati kami dan lindungi kami di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami ya Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya kami alami berkat, damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.